Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Nabila Zahra dengan NIM A11.2021.133.922. Saya dari kelas A11.4771. Saya di sini akan menjelaskan proyek untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang saya buat yaitu film Explorer Your Personal Film Recommendation with Search Engine. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Baik, di sini merupakan penjelasan mengenai judulnya. Selanjutnya, dari latar belakangnya, di sini di era digital penuh berbagai informasi pencarian buku yang belum sesuai selera pribadi dan menjadi tantangan yang kompleks untuk kita para pembuat sistem. Kemudian, pembaca modern menghadapi dilema untuk menemukan buku yang benar-benar merupakan preferensi mereka. Nah, di tengah kebutuhan tersebut, diciptakanlah Books Explorer ini untuk menjadi solusi inovatif. Melalui ini, pengguna dapat mudah mencari buku berdasarkan judulnya. Nah, dari sistem yang saya buat, eh, untuk pencariannya, kata kuncinya yaitu menggunakan judul. Kemudian proses pencariannya yang cepat dan akurat akan memastikan pembaca berfokus pada personalisasi dan pengalaman yang lebih. Kemudian untuk tujuannya, di sini yang pertama yaitu menyediakan rekomendasi buku yang sesuai dengan selera masing-masing pembaca. Kemudian memberikan antarmuka yang mudah digunakan untuk pencarian buku secara cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu mengintegrasi teknologi pencarian terkini dengan menggunakan teknologi AI. Selanjutnya, penyajian opsi buku yang sesuai dengan preferensi untuk mengurangi kebingungan para. Nah, ini sedikit gambaran mengenai Books Explorer. Ini ada memanfaatkan mesin pencarian canggih. Nah, memberikan rekomendasi buku sesuai yang diinginkan secara personal. Selanjutnya di sini terdapat workflow, ada data collection. Yang pertama yaitu mengumpulkan datanya. Saya mengambil dari data public itu, kemudian data cleansing, dibersihkan seluruh datanya agar bisa dimodeli. Dan di fitur engineer 1 melakukan pemilihan fitur yang nantinya akan membuat fitur-fitur baru dengan menggabungkan fitur yang sudah ada. Selanjutnya ada reprocessing data. Datanya akan ditokenisasi. Kemudian ada fitur extraction. Di sini mengubah teks menjadi TF-IDF. Kemudian kita hitung similarity calculation-nya agar mengetahui perhitungan kemiripan dari apa yang dicari dengan dari data yang sudah kita punya. Kemudian diurutkan dari yang similarity-nya paling tinggi ke paling. Ini juga ada arsitektur sistemnya, data collection, kemudian engineer, tokenisasi, pemrosesan teks, kemudian di sini ada Cosin score-nya dan menghasilkan recommendation product. Nah, untuk desain UI-nya seperti ini. Di sini search engine buku, di sini kita masukkan kata kunci blue, kemudian ini titelnya akan menghasilkan sesuai apa yang kita cari. Di sebelah kiri sini ada informasi mengenai dataset. Selanjutnya,
Nah, di sini saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan di sini, Bu. Ini adalah dataset yang digunakan sebuah kumpulan data buku dengan informasi-informasi yang terdapat. Ini ada books ID, kemudian ada judul buku, kemudian ada penulis juga, kemudian ada rating. Ini average rating, itu rating rata-rata buku, kemudian ada ISBN, ini International Standard Book Number, kemudian ini ada ISBN 13, kemudian ada language code, kode dari bahasa bukunya, terus ada 6 page, itu jumlah dari halaman buku, terus ada rating count. Di sini adalah jumlah total rating yang diberikan oleh pembaca. Kemudian ada text review count. Di sini adalah jumlah total ulasan teks yang diberikan oleh pembaca. Kemudian di sini ada public date, tanggal publikasinya, kemudian ada publisher, yaitu penerbit bukunya. Di sini untuk totalnya ada beberapa fitur, ada 12 fitur yang digunakan. Kemudian untuk total datanya sendiri itu terdapat 1000, lihat ada 11.127. Ini untuk kolom. Kemudian di sini ada keterangan data awalnya juga, dan di sini ada pilihan tipe pencarian. Ini baru saya kembangkan di titel, kemudian bisa juga untuk kedepannya dari author, kemudian rating juga. Untuk yang pertama itu titel. Di sini untuk tampilannya saya menggunakan Trimlit. Jadi kita coba cari yang blue, itu bakal menampilkan beberapa kata yang milik kata blue. Dan coba black. Ini juga titelnya akan menampilkan yang similarity-nya tinggi. Nah, di sini untuk code-nya sendiri, yang pertama tentunya mengimport Streamlit, kemudian pandas nampi, kemudian import FIDF. Nah, di sini masuk ke read CSV, di sini untuk membaca dataset yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu inisialisasi vectorization. Di sini mengubah judul buku menjadi vektor TF-IDF agar bentuknya angka agar dapat dihitung. Selanjutnya di sini query blood itu sebagai contohnya. Kemudian di sini menghitung similarity, menggunakan Gaussian similarity. Nah, setelah itu kita sorting dari hasil pencariannya. Pencarian dari kemiripan kosinus secara menurun dari yang tertinggi ke terendah. Ini untuk dari titelnya itu ya tadi. Setelah di vectorizer, kemudian setelah divektorisasi, kemudian dihitung cosinus similarity-nya, kemudian di shorting. Selanjutnya di sini dihilangkan jika similarity-nya itu benar-benar tidak ada. Jadi untuk yang kesamaannya 0 tidak akan dimunculkan ke dalam outputnya. Selanjutnya
Selanjutnya di sini ada kolom average rating dan rating. Nah, di sini diubah menjadi tipe data nomor register bisa. Kemudian di sini ada kondisi di mana dia akan mengecek apakah nilai non-numerik telah dikonversi. Kemudian di sini saya membuat fungsi search engine. Di sini fungsi untuk pencariannya. Nah, di sini untuk membersihkan kata kunci yang diketikkan. Jadi menghilangkan huruf besar dan lain sebagainya. Kemudian di sini vektorisasi lagi menjadi nilai TF-DF untuk mengukur similarity-nya di sini. Nah, similarity ini untuk menghitung kemiripan kosinus dari kata kunci pencarian dengan judul yang tersedia pada dataset yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada filterisasi untuk menghilangkan judul yang tidak memiliki kemiripan sama sekali. Kemudian di sini ada insight mengurutkan similarity-nya secara descending. Ini untuk mengambil indeks yang sudah dilakukan. Kemudian di sini terdapat kondisi jika hasilnya kosong, itu dia akan return result not found. Jika dia memiliki skor ini untuk similarity-nya, dia akan mengalihkan skor kemiripan dengan skor keseluruhan yang dihitung sebelumnya. Kemudian akan mengoutputkan hasil pencarian. Nah, di sini untuk membuat streamlit-nya, di sini ada judul aplikasi, search engine buku, gunakan search engine ini untuk menemukan informasi. Kemudian di sini ada inputan, menggunakan kata kunci pencariannya judul, kemudian menampilkan hasil dari pencariannya menggunakan if buttonnya cari, kemudian hasil pencarian. Nah, di sini yang di-outputkan ada title, author, average rating, kemudian rating count. Nah, ketika dia tidak masuk ke kondisi ini, dia akan masuk ke else, pencarian tidak ditemukan. Kemudian ini ada sidebar di samping kiri ya, ini itu terdapat pilihan tipe pencarian, ada title, author, dan rating. Kemudian di sini juga menampilkan info dataset, kemudian jumlah baris dan kolomnya. Di sini juga ada menampilkan data awal yang kita gunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.